Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian buat Allah. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama katakan dengan iman. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan.
sukacita kami di dalam-Mu Tuhan, perlindungan kami, kekuatan kami, sukacita kami di dalam-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulut kami bangkitkan pujian bagi-Mu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku berikan penghormatan kepadamu ya Allah. Lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku berikan penghormatan kepadamu ya Allah. Untuk pengharapan kami, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi sama-sama, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
kita. Amin. Haleluya. Apapun boleh terjadi, tapi kita akan tetap memuji Tuhan. Haleluya. Kau baik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama jalan. Jalan, la, 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 la. Saya cinta Yesus. Jalan, la, 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 la. Yesus cinta saya. Lagi biar bumi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama jalan. Jalan, la, 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 la. Saya cinta Yesus. Jalan, la, 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 la. Yesus cinta saya. La, 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 la. Saya cinta Yesus. Jalan, la, 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 la. Yesus cinta saya. Biar gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sekian luka beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sekian luka beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Nanti kami juga percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama. Tuhanlah pelaku
Engkau ada bagi kami, Tuhan. Meskipun di saat-saat yang tidak menentu, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah ngerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Salah mengerti lagi, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Salah mengerti lagi, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Mari sama-sama katakan Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Salah mengerti, dibukanya jalanku. Salah peduli, salah peduli. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia, mari agungkan Dia. Dialah yang peduli apapun keadaan kita. Haleluya, haleluya. Mari menyembah, mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari menyembah,
Walaupun kami tidak bisa berkumpul beribadah di dalam satu tempat pertemuan ibadah, tapi kami percaya firman berkata bahwa Engkau Allah yang maha adil. Dimanapun kami berada, kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dimanapun kami berkumpul, firman berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, untuk kami bisa tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan. Hadirat-Mu biar terus menjamah kami, Roh Kudus terus memenuhi kami dengan urapan yang baru. Dan biarlah Tuhan, setiap hati kami Engkau penuhi dengan minyak yang baru, air kehidupan yang dari surga, membasahi tanah hati kami untuk kami boleh ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah benih yang akan ditabur oleh hamba-Mu ini menjadi satu benih yang tertanam dan menghasilkan buah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Hamba berdoa, biarlah berikan telinga suara-Mu bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, siapkan hati saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah belajar dari jemaat Makedonia. Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang seterusnya. Kita akan bahas ayat per ayat bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia. Judulnya dalam 2 Korintus pasal 8 mulai ayat pertama, tema dari Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan pelayanan kasih. Saudara, ada pelayanan yang didasari dengan kasih, berarti ada juga pelayanan yang didasari bukan karena kasih, tetapi dengan motivasi-motivasi yang keliru. Tentu bukan kasih kepada Allah, bukan kasih kepada sesama, dengan mengambil kepentingan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri. Nah, kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus bahwa dia memberitahukan tentang kasih karunia yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Apa itu kasih karunia, saudara? Kasih karunia, pengertian yang sangat sederhana adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma yang tidak mampu. Saya ulang sekali lagi, kasih karunia adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma yang tidak mampu. Sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tetapi ada yang namanya kasih karunia, yaitu kemampuan Allah yang diberikan kepada saudara dan saya sehingga kita bisa mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak mampu untuk bisa mengampuni, mengasihi orang yang berlaku jahat kepada kita. Kita tidak bisa mampu mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat curang kepada kita, menaruh dendam kepada kita, melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi ada namanya kasih karunia Allah, yaitu kemampuan Allah yang diberikan kepada saudara dan saya supaya kita bisa mampu untuk mengasihi. Tentu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Dan ini yang dialami oleh jemaat Makedonia. Ada kasih karunia Allah yang dialami oleh jemaat Makedonia. Ada kemampuan Allah yang diberikan kepada jemaat ini. Batas kekuatannya terbatas, tetapi kekuatan Allah itu tidak pernah terbatas dari jemaat Makedonia. Nah, apa kasih karunia yang dialami oleh jemaat Makedonia? Dikatakan ayat yang kedua, dikatakan demikian, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, dikatakan
Jemaat Makedonia mengalami banyak cobaan. Katakan itu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saudara, jemaat Makedonia mengalami suatu kehidupan yang tidak mengenakan, bahwa di dalam kehidupannya dia mengalami cobaan yang begitu berat, bukan cuma satu, tapi dikatakan berbagai macam pencobaan diberikan kepadanya, dan percobaannya itu tidak ringan, dikatakan berat, saudara. Jemaat ini mengalami pencobaan yang begitu berat, bukan cuma satu, tetapi berbagai macam penderitaan. Dia dicobai, saudaraku. Tetapi dikatakan dalam keadaan demikian, mereka tetap bersuka cita. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, luar biasa sekali, saudara. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu luar biasanya, mereka mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, mengalami banyak tantangan di dalam iman mereka. Tetapi Alkitab berkata, sukacita jemaat ini begitu luar biasa. Mereka meluap dengan sukacita. Saudaraku, ada banyak orang Kristen ketika dia mengalami pencobaan, dia tidak bisa bersukacita di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Padahal masalahnya kalau dibandingkan dengan jemaat Makedonia tidak mungkin seberapa, saudara. Persoalan saudara cobaan yang saudara alami ada berapa, saudara? Paling tidak lebih daripada 2 atau 3. Tapi jemaat ini dikatakan dia dicobai dengan berbagai pencobaan. Berarti pencobaannya sangat banyak, bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3, mungkin lebih dari 5, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata dalam keadaan kondisi demikian, jemaat ini tetap bisa bersukacita. Maka dikatakan mereka meluap dengan sukacita. Sukacita mereka meluber, sukacita mereka penuh, dan itu bisa terimpakasi kepada orang-orang di sekitar mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi, seluruh dunia sedang menghadapi wabah yang namanya corona. Dan sampai yang bisa menyangka bahwa dengan virus ini, saudara, semua orang mengalami harus berdiam diri di rumah. Dan saya berpikir ini mungkin juga cara Tuhan untuk kita semua, terutama anak-anak Tuhan, kembali merefleksi diri kita. Terutama kita bisa lebih membangun kehidupan di dalam keluarga. Karena saudaraku, terus terang, selama belum ada virus corona ini, mungkin kita lebih banyak waktu kita di luar, lebih banyak sibuk bekerja di luar, waktu untuk keluarga mungkin kurang. Tapi dengan adanya virus corona ini, saudara, kita bisa berkumpul dengan keluarga bersama-sama, bisa bergaul bersama-sama lagi, dan kita mungkin bisa makan duduk bersama. Karena tidak ada aktivitas lagi di luar selama 2 minggu ini, kita harus mengkarantina diri kita sendiri. Dan saya berpikir, saudara, inilah kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita membangun mesbah kita di rumah. Karena mungkin selama ini juga kita kurang waktu, sehingga kita lebih banyak mengisi waktu kita dengan kesibukan yang tidak penting, dengan membuang waktu kita percuma dengan sesuatu yang tidak bermakna. Tetapi hari ini kita belajar, Tuhan mengizinkan. Saya percaya Roma 8:28 berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya percaya setiap kita yang ada dalam rencana Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan bisa bekerja untuk mengubah yang menjadi satu kebaikan. Saya memahami, saudara, dengan adanya virus corona, beberapa perusahaan mungkin mengalami penghasilan yang menurun. Bahkan juga saudara yang bekerja harian mungkin sudah tidak akan punya penghasilan karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi saya percaya, apapun yang kita alami, kita punya Allah yang luar biasa. Belajar dari jemaat Makedonia ini, saudaraku. Dikatakan walaupun dia dicobai dengan berbagai macam penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Saya berharap saudara sebagai jemaat Kingdom Worship Family Church
Saudara, sekalipun kita mengalami penderitaan dalam kondisi yang seperti ini, mungkin saudara usahanya menurun, penghasilan mungkin berkurang, tidak ada job. Tapi hari ini saya minta kepada saudara, ketika badai ini berlalu, saya percaya kau akan melihat mujizat-mujizat Allah. Yang penting engkau mau belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sukacita mereka meluap, dan dikatakan begini saudara, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sudah mengalami penderitaan yang tidak sedikit, tapi mereka tetap bisa bersukacita walaupun penderitaannya begitu banyak. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa menjadi orang Kristen bukan berarti bebas hambatan, saudara. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita selalu ada di jalan tol. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita kadang-kadang diizinkan Tuhan ada di dalam masa-masa di mana kita sepertinya hilang pengharapan. Kita diizinkan Tuhan di padang gurun yang sepertinya tandus keadaannya. Tapi percayalah, di balik padang gurun yang kita lewati, di sana ada tersedia rumput yang segar, air yang sejuk, yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Tuhan kadang-kadang memberikan kita ujian, cobaan, untuk apa? Mengembalikan fokus kita kepada Tuhan, supaya kita bukan berfokus pada diri sendiri, bukan berfokus kepada kenikmatan dunia, tapi kita belajar berfokus kembali kepada Tuhan. Belajar dari Habakuk pasal yang ketiga, saudara, bagaimana Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi hasilnya, tetapi dikatakan, aku tetap beria-ria di dalam Allah yang adalah penyelamatku. Saudara, orang percaya di tengah badai sekalipun, dia tidak akan pernah kurang untuk bersukacita. Haleluya. Orang percaya di tengah-tengah pencobaan yang berat sekalipun, penderitaan yang dialami dan sekalipun berat, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bukanlah alasan untuk kita tetap bisa bersukacita. Haleluya. Justru di tengah-tengah badai kita harus bersukacita. Saudara tahu, dengan seorang peselancar, hobi peselancar, saudara, seorang peselancar itu tidak menolak ketika gelombang itu datang. Semakin tinggi gelombang itu, semakin tinggi ombak yang datang, mereka akan menyambutnya dengan sukacita. Karena apa? Semakin gelombang itu semakin besar, seorang peselancar itu akan bisa untuk memainkan kapal selancarnya dengan lebih baik lagi. Dan memang seorang peselancar, dia itu menantikan ombak yang besar, saudara. Kalau tidak ada ombak, dia akan bisa lagi berselancar. Sama, kita sebagai anak Tuhan, jangan menghindar dari pencobaan, jangan menghindar dari masalah, tapi hadapi masalah itu. Dan saya percaya, mari kita menari-nari di tengah badai kehidupan kita, sebab Allah bersama dengan saudara. Dan Alkitab berkata demikian, jika Allah di pihak saudara dan saya, tidak ada satupun yang dapat menghalalkan saudara dan saya. Saudara, tetap bersukacita sekalipun kita berada dalam kondisi yang seperti ini. Kita mungkin beribadah sepertinya terpisah dengan jarak, karena memang sudah terbiasa beribadah secara bersama-sama. Namun minggu ini dan minggu depan mungkin kita tidak lagi berkumpul seperti biasanya, karena kondisi keadaan kota kita juga sedang disterilkan, saudaraku. Tapi saya percaya, walaupun demikian, kita tidak boleh tidak bersukacita. Kita harus tetap bersukacita, karena kita percaya Yesus itu ada dalam hidup saya, Yesus yang sama juga ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara, dikatakan walaupun mereka miskin, tapi mereka sangat kaya dalam kemurahan, luar biasa. Jemaat ini, saudaraku, dia bukan cuma bersukacita walaupun dalam berbagai penderitaan yang dialaminya, tapi dikatakan begini, walaupun dia miskin, tetapi kita berkata dia kaya dengan kemurahan. Wow. Saudara, saya pernah membaca satu cerita atau cerpen yang cerpen Jepang, saudaraku, dan memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di situ diceritakan ada seorang anak yang hidupnya miskin, keluarganya miskin, tinggal dengan seorang ibu. Ibu ini tidak punya suami lagi,
Dan anak ini ketika dia di sekolah, dia dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya. Karena dia miskin, dia diejek, dia dihina oleh teman-teman sekolahnya. Dikatakan kamu orang miskin, kamu orang susah. Dan dia tidak bisa punya teman, saudara. Jadi selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Nah, satu kali anak ini pulang ke rumah dan dia bertanya kepada mamanya, dia bilang begini, "Mama, kenapa kok kita menjadi orang miskin, Mama? Saya nggak suka Mama keadaan kondisi miskin seperti ini. Teman-teman saya mengejek, dikatakan kita orang miskin. Kita nggak punya motor, kita nggak punya mobil, makan kita juga terbatas. Setiap hari cuma itu aja. Kan kayak teman-teman yang lain bisa makan ayam, bisa makan daging, tapi kita cuma makan ala kadarnya sayur dan cuma sekedar hal-hal yang kecil yang sederhana." Lalu mamanya memanggil anaknya, kemudian mamanya berkata begini, "Anakku, kita tidak miskin. Kamu ingat setiap kali ada pemulung yang lewat di depan rumah, yang selalu mencari-cari sampah di depan rumah orang-orang yang ada. Kita setiap hari bisa memberikan mereka makan, walaupun itu sederhana. Dan kamu ingat ibu di sebelah sana yang setiap hari meminta kita untuk membantu dia, membersihkan rumahnya, membersihkan pencuci pakaiannya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa." Lalu ibu ini berpesan kepada anaknya, dikatakan, "Anakku, kamu tahu orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk bisa diberikan kepada orang lain. Dan kita bukanlah orang yang demikian. Kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Apa itu? Kita punya nasi, kita bisa berikan kepada orang lain. Walaupun mungkin kita makannya sederhana, tapi kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita mungkin tidak punya uang, tapi kita punya tenaga yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kita bisa bantu mereka untuk membersihkan rumahnya. Kita bisa bantu mereka untuk mencuci pakaiannya." Sekarang, jadi ibu ini berkata kepada anak itu, orang yang miskin adalah orang yang tidak punya sesuatu untuk bisa diberikan kepada orang lain. Saudaraku, saya beritahu kepada saudara, Anda bisa menjadi orang yang kaya, saudara mungkin berkelimpahan harta yang luar biasa, tapi kalau saudara tidak punya sesuatu untuk saudara bisa berikan kepada orang lain, maka sebenarnya saudara sedang hidup di dalam kemiskinan. Karena berbicara tentang kemiskin, itu bukan cuma sekedar tidak punya harta. Berbicara tentang kaya, itu bukan cuma berbicara tentang kekayaan, banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya aset yang kita punya. Tidak, saudara. Berbicara tentang miskin adalah apabila saudara tidak punya sesuatu untuk saudara bisa bagikan kepada orang lain, untuk saudara bisa berikan untuk orang lain, maka sebenarnya walaupun saudara uangnya banyak, aset saudara banyak, tapi kalau saudara tidak punya sesuatu untuk saudara bisa bagikan kepada orang lain, maka sebenarnya saudara sedang hidup dalam kemiskinan. Beda dengan jemaat yang ada di Makedonia ini, saudara. Jemaat ini dikatakan walaupun mereka miskin, sangat miskin dikatakan, saudara. Bukan cuma miskin, tapi sangat miskin. Mungkin dia punya rumah nggak besar. Mungkin rumahnya itu RS7, saudara. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah, saudara. Tetapi kita bilang begini, walaupun dia sangat miskin, saudara tahu sangat miskin itu berarti mungkin dia tidak punya sesuatu, hartanya mungkin minim, mungkin dia uangnya terbatas. Kalau masih punya uang bukan miskin sebenarnya, saudara. Tapi dikatakan dia sangat miskin secara fisik, secara lahiriah, secara jasmani. Mereka bukan orang-orang yang sangat miskin, orang-orang yang terbawah, orang-orang yang ekonominya di kelas bawah. Tetapi kita bilang begini, walaupun mereka sangat miskin, dia jemaat Makedonia ini mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, saya berdoa supaya saudara sebagai jemaat GBI Kingdom Worship Family Church, saudara diberkati Tuhan, bukan cuma untuk diri saudara sendiri, tapi saudara diberkati juga untuk bisa memberkati orang lain. Kondisi keadaan kota saat ini, saudara, memang kita perlu doakan. Tapi kita tidak bisa cuma sekedar berdoa. Kita perlu ada tindakan nyata untuk kita bisa bantu orang lain. Gereja Bethel Indonesia, Ketua Sinode, Bapak Pendeta Abraham Rubin Adi, mengintroduksikan bahwa kita GBI kalau bisa mulai melakukan aksi nyata
dengan cara bagaimana membantu orang-orang yang ada, memberikan sumbangan alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan, vitamin, ataupun sembako kepada mereka yang punya penghasilan terbatas karena masa-masa karantina ini mereka nggak bisa makan mungkin, dan kita bisa membantu mereka. Dan puji Tuhan saudara, kita sudah mengumpulkan juga berpartisipasi untuk hal seperti ini, dan walaupun mungkin tidak seberapa, tapi kita bersyukur karena kita walaupun gereja masih baru, tapi kita bisa mengambil bagian di dalam apa yang Tuhan mau saudara. Sebab Alkitab bilang begini, waktu aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Waktu aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang kepedulian kita kepada orang-orang kaum bawah. Dan saya percaya waktu kita memberi kepada orang-orang yang miskin, Alkitab bilang berkata dalam Amsal dikatakan kita sedang mempiutangkan Tuhan. Tentu dasar memberi kita bukan karena kita ingin dibalas oleh Tuhan, tapi dasar pemberian kita adalah berdasarkan karena kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Karena wujud kasih kepada Allah itu harus dimanifestasikan lewat kehidupan sehari-hari kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada bersama dengan kita. Saudaraku, ini yang luar biasa. Jemaat Makedonia ini saudaraku, dia miskin tetapi dia kaya dalam kemurahan. Saya berdoa saudara jemaat Kingdom Worship Family Church, saudara menjadi orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Haleluya. Kaya dalam kemurahan, melihat segala sesuatu dengan senang hati bisa membantu. Hatinya selalu murah saudara, murah mengampuni, murah mengasihi, murah untuk memberi. Dan saya percaya orang-orang seperti inilah yang akan diberkati oleh Tuhan. Bukan kita memberikan yang kita mau diberkati, tapi saya percaya ketika ada hati yang murah hati, yang punya hati, yang punya kemurahan sama seperti hati Tuhan, maka saya percaya kalau saya minta berkat, Tuhan akan memberikan berkat kepada hidup saudara dan saya. Keluarga pun akan diberkati, pekerjaan saudara akan diberkati, usaha saudara diberkati, apapun yang dipegang oleh tangan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ini luar biasa sekali saudara. Ayat yang ketiga dikatakan begini, aku bersaksi, yaitu Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, saudara perhatikan, jemaat ini adalah jemaat yang sangat miskin. Karena dia hidup di dalam kemurahan, saudara lihat perhatikan, karena dia kaya dalam kemurahan, sehingga dia bisa memberikan menurut kemampuannya, tetapi bukan saja menurut kemampuannya, bahkan melampaui kemampuannya. Wow, luar biasa sekali saudara. Jemaat ini dia bisa memberi melampaui kemampuannya. Bukan utang saudara, bukan utang, tapi di luar batas kemampuan yang dia punya. Dan Alkitab berkata kita harus memberi berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan apa yang kita tidak punya. Nanti saudara baca ayat selanjutnya. Tetapi dia kaya dalam kemurahan dan dia bisa memberikan melampaui apa yang dia punya. Saudara berbicara tentang memberi, artinya apa sih saudara? Coba tahu definisi korban. Korban itu artinya memberi sampai sakit saudara. Kalau saudara memberi belum terasa sakit, itu belum berkorban. Tapi berkorban itu adalah kita memberi sampai kita tidak tahu harus buat apa lagi. Besok harus ini, bahkan apa lagi. Tapi karena Tuhan suruh kita bisa melakukannya. Dan waktu kita melakukan itu, hati kita bisa bersuka cita. Hati kita tidak merasa terbeban dan kemudian tidurnya susah karena sudah memberi. Tidak. Orang yang penuh dengan kemurahan Allah, waktu dia memberi, bahkan lebih, saudara, memberi dengan lebih sekalipun, hatinya tidak akan merana. Hatinya akan tetap bersuka cita. Kenapa? Dia tahu dia bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tahukah saudara?
bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saudara. Dan jadilah bendahara-bendaharanya Allah yang dapat dipercaya. Haleluya. Supaya saudara pun juga bisa dipercaya. Dan kalau saudara dipercaya, saudara akan ditambahkan, terus ditambahkan, terus ditambahkan, terus ditambahkan oleh Tuhan. Haleluya. Ayat yang keempat saudara dikatakan demikian. Dengan kerelaan sendiri. Nah ini luar biasa saudara. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, yaitu para rasul, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Luar biasa saudara. Jemaat ini dicobai dengan berbagai pencobaan, namun sukacita mereka meluap. Mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dengan kemurahan. Dan oleh karena kemurahan yang mereka miliki, mereka bisa memberi dari segala sesuatu yang mereka punya, bahkan melampaui daripada batas kemampuan mereka. Lalu dikatakan demikian, mereka bukan cuma melakukan itu saja, tapi mereka saudara minta dengan mendesak kepada para rasul, kepada Rasul Paulus, untuk mereka dilipatkan dalam pelayanan. Wow, luar biasa sekali saudara. Saya percaya waktu saudara dan saya mengalami Tuhan, ada sesuatu dalam hati saudara yang membuat saudara tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang menggetarkan di dalam roh saudara untuk saudara tidak akan bisa tinggal diam. Apa itu? Melakukan apa yang Tuhan mau, melayani Tuhan. Haleluya. Kita diberkati untuk memberkati, kita dipulihkan untuk memulihkan. Nah saya percaya waktu saudara diberkati Tuhan, saudara dipulihkan Tuhan, saudara diselamatkan Tuhan, saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Salah satu misi daripada gereja kita adalah saudara memperluas kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa memperluas kerajaan Allah? Dan itu bukan tugas seorang pendeta. Itu adalah tugas saudara dan saya sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Perintah amanat agung itu saudara dan saya harus kerjakan. Jemaat Makedonia ini saudaraku dikatakan mereka mendesak para rasul untuk beroleh kasih karunia untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka minta supaya mereka bisa diberi kesempatan melayani para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Orang ini luar biasa, saudara. Jemaat ini luar biasa. Dia ngerti. Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang memberikan segelas air putih saja kepada hambaku, orang yang berkenan kepadaku, maka upahnya tidak akan pernah hilang. Saudara, kalau saudara melayani hamba Tuhan, saudara melayani hamba-hamba Tuhan, saya percaya Tuhan akan melayani saudara-saudara. Pikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Layani Tuhan, maka saudara akan dilayani oleh Tuhan. Saudara akan dilayani oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan dijaga oleh Tuhan. Usahamu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan engkau akan hidup di dalam perlindungan Allah. Saudaraku, jemaat ini punya gairah untuk mau melayani orang-orang kudus. Kadang-kadang ya kita bersyukur saudara, gereja kita memang masih baru, belum sampai 1 bulan, baru tanggal 1 Maret kita memulainya, ya. Dan nanti ini 1 bulan sudah akan beribadah bersama-sama dan gereja ini baru berdiri kurang lebih hampir 1 bulan saudara. Dan kita bersyukur, saya melihat saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya memberikan penghormatan kepada saudara, tapi saya berdoa supaya saudara tetap punya roh yang rindu untuk melayani Tuhan. Dan layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala saudara. Bukan karena rutinitas, bukan karena sesuatu ingin dipandang oleh orang lain, tapi kita melayani karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudaraku, ambil bagian di dalam pelayanan. Saudara, hari-hari ini gereja sangat-sangat saudara membutuhkan pelayanan. Kalau saudara diselamatkan Tuhan, jangan berdiam diri. Mari kita melayani Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang sudah dibuatkan brosur, sudah diumumkan di multimedia, orang masih saja belum mau melayani. Dibuka pelayanan sehingga masih ada orang masih tidak mau melayani. Saudara, fasilitas sudah dikasih bagus, saudara, semuanya. Tapi kadang-kadang orang hari-hari ini ego,
ogah-ogahan untuk melayani Tuhan. Mereka lupa kalau kita melayani Tuhan itu satu kehormatan yang luar biasa. Amin. Sekalipun mungkin cuma penjaga parkir, sekalipun mungkin cuma sebagai usher, nggak pandang saudara pekerjaannya, nggak pandang pelayanannya. Tetapi saudaraku, ketika kita melakukan segala sesuatu sekecil apapun pelayanan itu yang dipercayakan oleh gereja dan Tuhan percayakan kepada saudara, terima itu satu kehormatan, dan saya percaya saudara melakukannya dengan setia. Tuhan akan melihat hatimu yang melayani dengan setia. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Saudara punyalah hati untuk melayani Tuhan, melayani hamba-hamba Tuhan. Baiklah kita berlomba-lomba untuk saling melayani satu dengan yang lain. Ya, terutama saat masa-masa seperti ini, mari kita saling melihat satu dengan yang lain, memperhatikan jemaat satu dengan yang lain. Kalau mereka ada yang kekurangan, mereka butuh makan, saudara butuh makan, saudara butuh apa, karena di rumah mungkin beras saudara, telepon kami, mungkin kami bisa membantu saudara, karena kami percaya bahwa kalau kami bisa melayani saudara, itu menjadi satu sukacita. Saya sebagai gembala, saya percaya Tuhan akan menolong setiap saudara dan saya, karena itu kita perlu kerjasama satu dengan yang lain. Walaupun kita masih belum terlalu besar, kita bisa melihat satu dengan yang lain. Dan kalau nanti Tuhan percayakan kita, gereja ini akan berkembang dengan pesat dan luar biasa. Tetaplah menjaga spirit untuk melayani satu dengan yang lain. Biarlah kita memperhamba diri kita satu dengan yang lain, supaya kita bisa memberikan hormat satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara, dikatakan ayat yang kelima demikian saudaraku, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara perhatikan, ini luar biasa jemaat Makedonia. Dikatakan mereka memberi lebih banyak dari apa yang mereka harapkan, dan mereka juga memberikan hidup mereka untuk melayani bukan cuma Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti juga kita mengasihi sesama. Sebab Alkitab bilang begini, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan sesamamu sendiri yang kelihatan engkau tidak bisa mengasihi. Saudara, melayani Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita, tetapi juga melayani sesama harus menjadi kesukaan kita juga. Karena saya percaya di dalam setiap hati sesama kita ada Tuhan di sana. Dan waktu kita melayani sesama kita, kita juga sedang melayani Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Amin, saudara. Dalam masa-masa karantina ini, saudara, mari kita saling melayani di rumah. Orang tua melayani anak-anak, melayani orang tua, suami melayani, semua kita saling melayani. Karena ini juga baik, saudara, ya. Jangan sampai kita sudah karantina di rumah, tapi tidak ada komunikasi di rumah, masing-masing dengan kesibukannya di rumah, dengan handphone gadget dan masing-masing, saudara. Lalu kita melupakan apa yang Tuhan mau sebenarnya, itu persekutuan satu dengan yang lain. Di dalam keluarga juga demikian, saudaraku. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk belajar dari jemaat Makedonia. Mereka bukan cuma kaya dalam iman, tapi Paulus juga berharap supaya mereka juga kaya di dalam pelayanan kasih. Sebab iman tanpa perbuatan itu nol. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Karena itu kita bukan cuma sekadar percaya, tapi tidak ada actionnya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya kepada Allah, tapi juga perbuatan kita harusnya mewujudkan atas iman kita kepada Dia. Karena itu saya berdoa, hari ini saya berdoa kepada saudara, supaya saudara memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Walaupun kondisi keadaan kita mungkin tidak enak, mungkin saudara dalam keadaan kondisi yang tidak baik, harta saudara Tuhan tidak butuh saudara, tapi yang Tuhan butuh itu adalah hidup saudara. Kalau saudara mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Saya percaya Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidup saudara. Yang paling menjadi fokus utama kita adalah mari kita mencari dulu kerajaan Allah dalam hidup kita. Maka saya percaya segala bentuk jasmani yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan mensuplai dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, mari sebagai gembala sidang, saya berdoa kepada saudara, belajarlah dari jemaat Makedonia ini. Kita sama-sama belajar. Walaupun saudara mungkin dicobai, saudara saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi masalah hidupmu. Tapi hari ini, ketika engkau menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu, engkau akan bisa melihat Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. Engkau akan lebih bisa melihat masalahmu. Kenapa? Saya kasih contoh, saudara. Coba saudara angkat jari telunjuk saudara. Jari telunjuk saudara menurut saudara lebih besar atau tubuh saudara, diri saudara sendiri? Tentu saudara, yang lebih besar adalah tubuh kita dibanding dengan jari telunjuk kita. Tapi coba saudara, jari telunjuk saudara angkat, lalu saudara tahu persis menutupi kedua mata saudara. Apakah saya kelihatan? Tidak, saudara. Kenapa? Karena tertutup oleh jari saudara. Sama. Masalah kita ini sebenarnya kecil, saudara. Tetapi masalah yang kecil itu akan menutupi kita untuk bisa melihat Tuhan yang besar, karena kita fokus kepada masalah kita. Tapi coba hari ini kita belajar untuk fokus bukan kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Maka saya percaya untuk engkau memfokuskan diri pandanganmu kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan lebih besar dari masalahmu, dan engkau akan melihat masalahmu itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang besar. Karena itu saudara, mari saya mengajak saudara semua yang ada di rumah bersama dengan keluarga semuanya. Saudara percaya Tuhan ada bersama dengan saudara. Tetapi saudara, yang Tuhan mau dalam hidup saudara adalah mari kita melayani Tuhan, melayani sesama lewat segala sesuatu yang kita miliki. Saudara, tabur yang baik, maka engkau akan menuai yang baik. Kalau kamu tabur yang tidak baik, engkau tidak akan pernah menuai yang baik. Saudara, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sebab prinsip kerajaan Allah adalah prinsip tentang tabur tuai. Kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Saudara, saya menutup dengan satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-6, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-9 yang ke-6, demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat, demikian judulnya, saudara ya. Jadi kalau saudara memberi dengan sukacita, aku akan mendatangkan berkat. Tapi kalau saudara memberi dengan bersungut-sungut, saudara memberi dengan gerundel, saudara tidak akan dapat berkat. Maka saudara janganlah memberi kalau saudara tidak mau mendapatkan berkat. Ya nggak usah memberi dengan hati yang gerundel. Tapi kalau saudara mau mendapatkan berkat, saudara memberilah dengan hati yang sukacita. Amin, saudara. Nah, ayat yang kita berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, kalau saudara mau memberi, jangan karena saudara emosional, ya. Oh, kalau saudara mau diberkati, saudara mau diberkati karena saudara harus memberi. Karena kalau saudara tidak memberi, saudara tidak akan diberkati. Oke, itu saya setuju. Tetapi saudara harus memberi bukan berdasarkan emosional sesaat. Tapi saudara harus memberi dengan sukacita, dengan dasar hatimu yang paling dalam untuk bisa mengasihi Tuhan, dengan kerelaan tentunya. Sebab Allah tidak pernah meminta kita memberi dengan terpaksa, tapi Tuhan mau kita memberi dengan sukacita. Amin. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, saya percaya waktu saudara memberi, Tuhan sanggup memberkati saudara. Dan Tuhan mau supaya saudara itu diberkati, kaya dalam segala kelimpahan, saudara malah berkelebihan. Ya, tapi bukan cuma berkelebihan dalam hal materi, tapi juga berkelebihan dalam kebajikan, dalam berbagai kebajikan. Punya hati yang bijaksana, punya pikiran yang bijaksana,
untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara perhatikan ayat 10 dikatakan ada dua dasar benih. Yang pertama adalah benih yang ditabur dan yang kedua adalah roti untuk dimakan. Ya, nah benih yang ditabur itu Tuhan sediakan bagi saudara. Roti untuk dimakan pun juga Tuhan sediakan bagi saudara. Dan Tuhan mau melipat gandakan benih yang saudara tabur. Caranya bagaimana? Nah, saudara, ada dua hal. Ada benih yang ditabur, ada roti yang harus dimakan. Nah, kalau itu benih yang Tuhan berikan kepada saudara, berarti itu harus ditabur. Nah, kebanyakan anak Tuhan, saudara, waktu dia dapat benih dari Tuhan, dia tidak menaburnya, tapi benih itu dijadikan roti. Tapi malah sebaliknya, ada banyak anak Tuhan ketika dia mendapat roti, dia nggak nikmati roti itu. Dia biarkan begitu saja dan akhirnya dia nggak bisa nikmati. Saudara, taburlah itu benih ketika itu benih, tapi makanlah roti ketika itu memang roti yang Tuhan berikan. Artinya begini, saudara. Kalau Tuhan kasih saudara berkat, dan kalau Tuhan bilang itu untuk memberkati orang lain, berarti itu benih yang saudara harus tabur. Tapi kalau itu roti, saudara dikasih berkat oleh Tuhan, tapi itu memang roti saudara harus nikmati. Saudara bisa beli rumah, saudara bisa pergi tur, saudara bisa melakukan nonton bersama keluarga, makan bersama keluarga, saudara bisa lakukan itu. Karena itu memang roti yang saudara harus nikmati. Tetapi kalau itu benih, jangan coba-coba saudara untuk makan. Karena itu bagian orang lain untuk saudara bisa berikan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Sebab benih itu yang akan saudara tuai kembali. Saudara, nah kita ini, saudara tahu biji nangka. Biji nangka itu, saudara, biasanya orang-orang Indonesia pada umumnya itu ketika dia makan nangka, bijinya itu direbus lagi, saudara. Nah, saudara coba bayangkan, misalnya saudara datang ke rumah saya, lalu saudara melihat kebun, misalnya saya punya beberapa pohon nangka, dan pohon nangka itu buahnya manis-manis, saudara. Dan waktu itu musim buah nangka, saudara datang ke rumah, lalu saudara bilang, "Apa Gelbi? Saya minta dong buah nangkanya." Lalu saudara saya ambilkan, saya belah, saudara makan, saudara bilang, "Manis sekali." Lalu saudara, saya bilang, "Saudara bawa pulang satu buah." Nah, satu saudara bawa pulang satu buah, apa yang saudara lakukan? Saudara bukan, saudara makan dengan keluarga tentunya, saudara ya. Tapi apa yang saudara lakukan? Waktu nangka yang saudara sudah makan habis, bijinya saudara kumpul. Dan apa yang saudara lakukan? Bijinya itu, kebanyakan kita rebus, lalu kemudian kita makan lagi biji ini, saudara. Dan tidak ada yang kita tabur. Itu sebabnya kalau waktu musim nangka, buah nangka, panen nangka, saudara nggak bisa menuai. Karena apa? Saudara nggak punya benihnya. Benih yang ada saudara makan, saudara tidak tabur. Nah, Tuhan mau benih yang ada pada kita, kalau memang itu benih saudara tabur. Tabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tabur untuk orang-orang susah, tabur buat anak-anak sekolah, tabur untuk orang-orang kasih makan dan sebagainya. Yang Tuhan memang taruh di dalam hati saudara. Tapi kalau itu roti, saya beritahu kalau saudara nikmati dan bersama dengan keluarga saudara. Dan saya percaya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar bisa memberkati jemaat Tuhan. Dan saya berdoa biarlah firman ini bukan cuma kita dengarkan, tetapi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tetap punya hati yang luar biasa, punya hati yang punya kelimpahan dengan belas kasihan, lalu tetaplah punya hati yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara tetap dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu ini Engkau terus berbicara lewat setiap hati jemaat-Mu.
Biar kami mempunyai roh yang selalu bernyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan, melayani sesama. Kami tahu Tuhan, masalah dalam hidup kami tidak akan pernah habis. Tapi kami percaya walaupun kami ada dalam masalah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami mau belajar memandang Engkau saja Tuhan. Karena kalau kami memandang Tuhan, maka masalah yang kami hadapi tidak ada artinya. Masalah kami kecil dibandingkan Tuhan yang besar. Karena itu Tuhan, Kau berkati kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang menjaga, menolong, menopang kami. Biarlah darah Kristus memproteksi kami semua dalam rumah kami masing-masing. Kami oleskan darah anak domba Allah di setiap ambang-ambang pintu rumah kami, supaya segala macam sakit penyakit, segala tulah-tulah tidak akan menimpa kami. Segala kematian kami halaukan di dalam nama Yesus, dan biarlah kami ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, sebagai pengumuman, minggu depan kita tetap akan beribadah secara online seperti ini. Dan tanggal 5-nya, itu hari Minggu, kita tidak ada ibadah di tempat gedung. Tapi Jumat Agung tanggal 10, kita akan ibadah bersama-sama untuk kita merayakan Jumat Agung. Dan ya, dari tanggal 5 bulan depan tidak ada ibadah minggu, kita tetap online seperti ini di channel YouTube Kingdom Worship Family Church. Lalu tanggal 10-nya, 10 April saudara, kita ada ibadah Jumat Agung. Ibadahnya tetap jam 9 pagi. Dan saya berharap saudara melangkah ke sana, ke rumah, ke tempat ibadah kita di BOB Cafe, ya, jam 9 pagi. Ajak keluarga saudara, sahabat saudara sana untuk kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Kita bisa merayakan ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang nanti ada di bawah layar ini. Saudara bisa memberikan kalau saudara mau memberikan persembahan. Tapi kalau saudara juga tidak memberikan persembahan, juga tidak masalah saudara ya, karena memang kita tidak melakukan ibadah secara fisik. Tapi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara ingin memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya mengajak saudara untuk sempat berdiri semua di rumah untuk kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang yang gembala untuk bisa menyanyikan suatu pujian bagi kita semua. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian yang menguatkan iman percaya kita pada Tuhan. Amin. Aku sanggup takut, Allah menjagamu. Aku sanggup imbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memperhatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai-mu.
El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa, Dia berhak, Dia berhak, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai lagi, berkatnya melimpah. El Shaddai. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah. Walaupun kami terpisah secara jarak, tapi kami percaya di dalam Tuhan, di dalam Roh, kami dipersatukan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memulihkan keadaan kota kami, Jayapura, di tengah-tengah wabah yang menimpa seluruh negara, bahkan Indonesia, terutama juga kota Jayapura. Kami percaya perlindungan Tuhan atas kami. Tuhan, biarlah virus corona wabah ini bisa segera berakhir dan kami semua bisa melakukan aktivitas kami. Kami berdoa buat tim medis yang menangani pelayanan mereka. Tuhan Kau berkati, berikan mereka juga kekuatan. Tuhan juga melindungi mereka supaya mereka juga boleh bekerja dalam perlindungan Tuhan. Keluarga mereka Tuhan juga berkati, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Gubernur, Pak Wali Kota, para bupati yang ada di tanah Papua ini. Biarlah mereka boleh memimpin tanah ini untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang datang di tanah ini, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, kalau mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa kalau mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka kembali. Mereka yang bekerja harian karena saat ini masa kami harus berdiam diri, mungkin penghasilan mereka berkurang. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati mereka. Kami percaya Kau sanggup melipat gandakan setiap apa yang mereka kerjakan nantinya Tuhan. Terima kasih Kau sanggup menggantikan apa yang hilang daripada kami Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kalau kami mau mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Karena itu coba Tuhan dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Mazmur 91 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sebelah jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Demikianlah firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepalanya keselamatan daripadaku. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus selalu tinggal menyertai saudara semua dalam keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, rumah tanggamu, selalu diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, hingga Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan berkemenangan percaya bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Sayonara.